Halo teman-teman, PSSI memang sudah secara resmi mengenalkan dua calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yaitu Miss Hilgers dan Eliano Regenders. Mereka bakal menjalani serangkaian proses naturalisasi dalam waktu dekat ini. Tapi pertanyaannya sekarang, kira-kira kapan dua pemain tersebut akan bermain untuk membela timnas Indonesia? Tahan dulu teman-teman, karena sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan saya Latifianto, selamat datang di channel ini, sebuah channel khusus sepak bola utamanya Timnas Indonesia. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan sepak bola utamanya Timnas Indonesia akan selalu saya update di channel ini. Jadi pastikan buat kalian yang baru bergabung, baru mampir ke channel ini untuk subscribe dan jangan lupa klik juga tombol like-nya. Teman-teman, beberapa hari yang lalu PSSI sudah memperkenalkan dua calon pemain timnas Indonesia yaitu Miss Hilgers dan Eliano Regenders. Ini dua pemain yang menurut saya sangat berharga untuk menambah kekuatan timnas Indonesia yang memang sedang membutuhkan pemain-pemain berkualitas, pemain-pemain tangguh, pemain-pemain yang sangat bagus untuk mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia yang masih tinggal 9 pertandingan lagi, termasuk laga melawan Australia hari Selasa besok. Artinya kedua pemain tersebut memang sudah secara resmi bakal menjalani proses naturalisasi. Keduanya juga sudah ikut berlatih bersama Timnas Indonesia di hari pertama Timnas Indonesia sampai di Jakarta setelah menahan imbang Arab Saudi. Meskipun begitu, kita juga harus bersabar karena kemungkinan di pertandingan keempat atau kelima, kedua pemain tersebut baru bakal bergabung dengan Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia yaitu Shin Tae-yong melihat bahwa Miss Hilgers dan Eliano belum bisa membela Timnas Indonesia dalam dua pertandingan grup C pada putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Oktober 2024, yaitu ketika Timnas Indonesia menjalani dua partai tandang kontra Timnas Bahrain pada 10 Oktober dan Timnas Cina pada 5 hari berselang. Oleh karenanya, Shin Tae-yong menargetkan kedua pemain tersebut yaitu Miss Hilgers dan Eliano baru bisa dimainkan pada pertengahan putaran ketiga yaitu dalam matchday kelima grup C. Di mana di match tersebut Timnas dijadwalkan bakal meladeni perlawanan Timnas Jepang pada 15 November. Ya masih kurang lebih sekitar 2 bulan lagi dari sekarang. Seperti yang pernah saya bilang di video saya sebelumnya, memang dengan bakal dinaturalisasinya Miss Hilgers, maka lini belakang Timnas Indonesia bakal tambah gemuk. Meskipun begitu, kehadiran Miss Hilgers ini bakalan menambah kekuatan lini belakang Timnas kita. Itu bagus untuk kondisi Timnas yang memang sedang berjuang lolos ke Piala Dunia. Apalagi dampak kekuatan pemain di lini belakang Timnas ini memang sangat signifikan, sangat-sangat terasa. Yaitu ketika pada pertandingan melawan Arab Saudi kemarin, lini pertahanan Timnas Indonesia sangat susah gitu ya. Sulit banget ditembus pemain-pemain Arab Saudi. Sekali lagi, hal tersebut sangat bagus untuk kekuatan Timnas Indonesia. Akan tetapi, menurut saya akan lebih baik lagi gitu ya, jika PSSI berusaha untuk mencari pemain baru untuk lini depan. Agar kekuatan Timnas Indonesia ya bertambah seimbang gitu. Sebenarnya ada dua nama lain yang sebelumnya memang sudah dikait-kaitkan untuk dinaturalisasi oleh PSSI yaitu Ole Romeni yang berposisi sebagai penyerang dan kemudian Kevin Dix yang posisinya di lini pertahanan. Akan tetapi PSSI belum berencana untuk menaturalisasi baik itu Ole Romeni maupun Kevin Dix dalam waktu dekat ini. Untuk Ole Romeni, Ketua PSSI Pak Erick Thohir itu memang sudah melakukan pertemuan virtual di awal tahun, ya, melakukan pertemuan virtual dengan sang pemain. Akan tetapi progresnya kemungkinan kurang berjalan dengan baik karena ada hal-hal yang sifatnya prinsipil yang agak susah
sehingga agak berat untuk menaturalisasi oleh Romeni dalam waktu dekat ini. Tapi ya harapannya di waktu yang akan datang, entah kapan begitu, naturalisasi oleh Romeni ini ya, bisa diharapkan terwujud. Selain oleh Romeni teman-teman, bek asal FC Copenhagen yaitu Kevin Dix juga belum akan dinaturalisasi oleh PSSI. Namun PSSI sedang mempelajari ya, saat ini sedang mempelajari dan mempertimbangkan Mauro Zylstra, pemain yang saat ini berposisi sebagai penyerang FC Volendam U21 yang masih berusia 19 tahun. Mauro Zylstra itu lahir di Zaandam, Belanda pada 9 November 2004. Dia memiliki keturunan Indonesia dari nenek pihak ayahnya yang notabene merupakan orang Bandung, Jawa Barat. Saat ini Zylstra memperkuat klub muda kasta kedua Liga Belanda yaitu FC Volendam U21. Meski begitu, saat ini dia masih belum menembus skuad seniornya. Mauro Zylstra memulai karir sepak bolanya di Akademi AZ Alkmaar dan pindah ke Amsterdam FC Youth pada 2019. Bersama skuad muda Amsterdam, Zylstra sempat tampil bersama 3 level kelompok umur yaitu U17 dan U18. Pada tahun 2022, Zylstra pindah ke Nijmegen. Menariknya, dia langsung tampil pada 2 level kelompok umur yaitu U18 dan U21. Pada 2 musim pertamanya, Zylstra berhasil mencatatkan 18 gol dalam 26 pertandingan. Penampilannya yang bagus membuat FC Volendam akhirnya mendatangkan Zylstra pada musim 2024-2025. Nah, kemarin waktu masih ramai-ramainya Pak Erick Thohir bersalaman dengan Mees Hillegers dan kemudian Eliano, mencuat kabar bahwa Mauro Zylstra disebut-sebut sudah mengirim berkas-berkas ke PSSI sebagai salah satu tahapannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Dia diproyeksikan bakal menjadi bomber timnas Indonesia yang masih membutuhkan sosok penyerang di lini depan. Jika benar-benar bergabung, Zylstra mungkin akan menjadi setitik harapan di tengah kesulitan menemukan sosok striker tajam di timnas Indonesia saat ini. Artinya, Mauro Zylstra berpotensi menjadi opsi striker timnas Indonesia di masa depan. Jika PSSI dan Sintayong tertarik untuk menggunakan jasanya di lini depan timnas Indonesia yang saat ini diisi oleh Ragnar, Rafael, dan Marcelino, Mauro Zylstra bisa ya bergabung ke skuad U19 terlebih dahulu dan menjadi tandem dari Jens Raven atau Arhan Kakah di lini depan. Dan siapa tahu setelah pembuktiannya di timnas kelompok usia, Sintayong tertarik untuk memanggilnya ke timnas senior. Kalau kita lihat teman-teman, secara permainan Zylstra ini memiliki postur yang terbilang tinggi dan kokoh, sehingga menjadi kelebihan tersendiri dalam duel udara dengan bek lawan. Selain daripada itu, Zylstra juga punya kecepatan dan dribbling bola yang baik di atas lapangan. Kelebihan lain yang dia punya adalah selain sebagai striker, dia sebenarnya juga bisa ditempatkan sebagai posisi second striker dan gelandang serang. Artinya bisa dibilang dia adalah tipe pemain modern yang bisa bermain untuk beberapa posisi. Akan tetapi semua keputusan tetap ada di tangan Sintayong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Jika Sintayong tertarik untuk menggunakan jasa pemain ini untuk membantu di lini depan, maka menurut saya PSSI bisa menaturalisasi pemain ini. Apalagi lini depan timnas Indonesia sekarang ini masih sangat kurang produktif. Akan tetapi semua keputusan ada di tangan Sintayong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Jika Sintayong tertarik untuk menggunakan jasa pemain tersebut untuk membantu lini depan timnas Indonesia, maka menurut saya PSSI bisa menaturalisasi Zylstra. Apalagi lini depan timnas Indonesia saat ini masih sangat rentan.
Sebenarnya dengan tidak jadinya dinaturalisasi oleh Romeni, maka timnas Indonesia tidak bisa berharap kepada orang lain selain kepada para pemain yang saat ini sudah ada di tubuh timnas, seperti misalnya Ragnar, Rafael, dan Marcelino yang sering dimainkan. Atau kita patut berharap pada pemain-pemain seperti Dimas Derajat, Hoki Caraka, dan kemudian Ramadan Sananta yang posisinya memang sebagai striker. Saya kira itu saja update pemain naturalisasi ya teman-teman yang bisa saya ketengahkan ke kalian semua. Yang paling penting menurut saya dengan kehadiran para pemain diaspora yang berkarir di luar negeri ini adalah adanya perubahan mindset dan peningkatan mental bertanding. Kondisi mental yang kuat membuat timnas Indonesia tidak merasa inferior, sehingga potensi mereka terus berkembang dan keluar secara optimal, dan juga bisa memberikan performa yang optimal di atas lapangan. Alhasil, karena kekuatan mental inilah, misalnya di pertandingan pertama kualifikasi putaran yang ketiga, yaitu melawan Arab Saudi, timnas Indonesia mampu memberikan perlawanan yang sengit pada tim yang disebut sebagai salah satu dari sekian tim yang dijuluki sebagai raksasa Asia. Apalagi satu hari lagi, yaitu pada hari Selasa besok, timnas bakal menjamu Australia di Gelora Bung Karno. Mudah-mudahan timnas kita, timnas Garuda, diberikan hasil yang maksimal, yaitu memperoleh poin penuh. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas pada video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan di akhir video ini saya tidak lupa untuk mengucapkan bagi kalian yang sudah subscribe dan memberikan saran, kritik, dan masukannya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.